Meski kehadiran Ketua FPI Rizik Syihab diperlukan pula sebagai saksi dalam kasus dugaan percakapan pornografi, namun tim kuasa hukum Rizik memastikan kliennya tidak akan mengikuti pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya polisi sudah menerbitkan surat penjemputan paksa bagi Rizik Syihab. Tim advokat GNPF MUI memastikan Rizik Syihab tak akan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya meski sudah 3 kali mangkir. Ada sejumlah alasan, diantaranya meminta polisi terlebih dulu memeriksa penyebar konten pornografi. Kuasa hukum juga akan mengadu ke PBB dan Komnas HAM Internasional. Ini tidak akan datang. Bahwa ini bentuk protes karena peristiwa hukumnya tidak ada sesungguhnya. Dan kalau ada pun peristiwa hukumnya tidak ada hubungan dengan Rizik. Orang yang mendistribusikan dan memproduksinya itu yang harus diperiksa. Kalau begitu banyak sekali kerja polisi, kita bisa buka ini, ya, ini harus diperiksa semua. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan pemeriksaan saksi-saksi akan diikuti dengan gelar perkara. Setelah gelar perkara, baru dapat diputuskan apakah dipandang perlu bekerja sama dengan Interpol untuk mencari keberadaan Rizik. Setelah ada pemeriksaan kita gelarkan perkara, ya kan? Kita gelar perkara. Nah kita tunggu saja hasilnya, oke? Nah itu aja. Ya. Oke. Sekarang udah memang menjalin komunikasi dengan Interpol untuk nanti setelah dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, pengacara menyatakan keberadaan terakhir pimpinan Front Pembela Islam diketahui berada di Arab Saudi. Setelah sebelumnya berada di Malaysia untuk menyelesaikan program studi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Polri akan bekerja sama dengan Interpol untuk bisa memulangkan Rizik Syihab. Hingga saat ini keberadaan pasti pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab masih belum diketahui. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Setio Wasisto mengatakan penyidik akan bekerja sama dengan Interpol untuk mengajukan permintaan Blue Notice ke Interpol terhadap Rizik Syihab. Blue Notice merupakan permintaan agar 190 negara yang tergabung dalam Interpol untuk memberikan informasi dan mencari tahu keberadaan Rizik. Setio Wasisto menambahkan selain Blue Notice, penyidik juga bisa mengirimkan Red Notice yang memiliki kewenangan untuk menjemput paksa seseorang yang kabur dari proses hukum. Namun hak tersebut diserahkan kembali kepada pihak penyidik sesuai kebutuhan proses penyelidikan. Beliau itu kan ada di luar, ya, ada di luar negeri. Pastinya saya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu penyidik bisa minta bantuan ke Interpol. Bisa menggunakan dua versi. Satu versi adalah mengajukan Blue Notice atau yang warna biru, notis warna biru. Blue Notice ini adalah untuk meminta negara-negara anggota Interpol melaporkan keberadaan seseorang yang kita minta identitasnya dan kegiatannya di negara anggota Interpol yang ada di tempat ini. Yang kedua, kalau memang sudah jelas-jelas statusnya menjadi tersangka, saya ulangi tadi yang Blue Notice tidak harus tersangka. Seseorang yang kita curigai pun kita bisa minta Blue Notice apa kegiatannya dan keberadaannya di mana. Sementara itu sejumlah pihak menyayangkan tidak hadirnya Rizik Syihab dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Rizik dianggap sejumlah pihak tidak kooperatif dan menilai seharusnya ketokohan Rizik diimbangi dengan sikap taat terhadap hukum yang berlaku, bukan justru mangkir dari panggilan polisi. Orang tokoh yang high profile itu selalu akan mendapat perhatian dari masyarakat. Itu adalah menjadi masalah, ya, apabila kemudian tidak konsisten, karena kita menganggap bahwa itu adalah tokoh high profile, lantas keputusan penegak hukum setengah-setengah. Itu implikasinya buruk. Buruknya adalah kepada masyarakat kecil di bawah. Karena beliau adalah ulama yang punya umat pengikut, seharusnya menjadi warga negara yang baik, teladan yang baik bagi umat.
dan juga teladan yang baik bagi warga negara lain, taat pada hukum. Negara kita kan negara hukum ya.